Mantan pelatih AC Milan Filippo Inzaghi resmi diangkat menjadi pelatih baru Reggina. Mantan striker Milan berusia 48 tahun itu telah menandatangani kontrak selama 3 musim. Ini akan menjadi pertolongan baru bagi karir kepelatihan Inzaghi setelah sebelumnya dipecat Brescia pada bulan Maret 2022 lalu. Selama karir kepelatihannya, Inzaghi tercatat telah menukangi AC Milan Primavera dan kemudian tim utama Milan antara 2013 dan 2015. Ia kemudian selanjutnya menukangi Venezia di Serie C dan sukses membawa klub itu promosi ke Serie B pada 2018 lalu. Pengalaman Inzaghi berikutnya di Bologna cukup singkat setelah dipecat pada Januari 2019. Ia kemudian ditunjuk sebagai pelatih Benevento dan sukses membawa klub itu menjadi kampiun di Serie B dan promosi ke Serie A. Selanjutnya ia melatih Brescia tetapi dipecat pada bulan Maret setelah serangkaian hasil negatif yang pada akhirnya gagal membawa Brescia promosi ke Serie A. Salah satu hal yang menarik karena Inzaghi akan kembali bersua dengan salah satu mantan anak asuhnya yang cukup populer ketika dia masih menukangi AC Milan. Pemain yang dimaksud adalah Jeremy Menez. Di bawah manajemennya pada musim 2014-2015, Jeremy Menez mencetak 16 gol untuk Milan dan menjadi pencetak gol terbanyak Milan di musim tersebut. AC Milan memiliki ide untuk pertandingan persahabatan pramusim melawan Lazio. Tetapi ide tersebut tidak menarik minat Bianco Celesti. Menurut laporan Planeta Milan seperti dikutip dari Sempre Milan, Rossoneri memiliki agenda berupa pertandingan persahabatan pada tanggal 16 Agustus mendatang melawan Lazio. Tetapi setelah pertemuan dengan kedua klub, manajemen Lazio memutuskan untuk menolak proposal yang dibuat Rossoneri. Sumber tersebut tidak merinci alasan terkait penolakan dari Bianco Celesti. Sementara Milan kemungkinan akan mengisi agenda 18 Agustus tersebut dengan bermain melawan Vicenza. Striker muda Milan Emil Robek memiliki peluang untuk meninggalkan klub di musim panas ini setelah klub asal Swiss St. Gallen telah mengajukan tawaran mereka. Robek direkrut Milan pada musim panas 2020 lalu, tetapi sejauh ini ia belum membuat langkah apapun untuk menjadi bagian dari tim utama. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa tawaran dari St. Gallen telah diterima Milan dan sedang dievaluasi oleh Maldini dan Massara. Sumber tersebut melaporkan bahwa penyerang muda asal Swedia itu tidak akan menjadi bagian dari negosiasi Carlos de Ketelaere, meskipun klub Bruges menginginkan striker 19 tahun itu. Sementara itu, Daniel Longo melaporkan bahwa St. Gallen berpeluang mendapatkan Robek dengan status pinjaman dengan opsi pembelian, di mana Milan akan memiliki opsi buyback dalam kesepakatan. Sumber itu mengklaim bahwa satu-satunya yang hilang dari kesepakatan saat ini adalah persetujuan akhir dari sang pemain. AC Milan sedang bersiap untuk kembali dengan tawaran ketiga untuk Carlos de Ketelaere setelah klub Bruges menganggap tawaran kedua dari Milan tidak cukup. Menurut Calciomercato, tawaran Milan sebelumnya di angka 27 juta euro ditambah bonus 3 juta euro tidak cukup untuk mencapai kesepakatan. Tetapi Milan terus berusaha untuk segera menutup kesepakatan dan akan melayangkan tawaran ketiga karena ingin segera menutup kesepakatan secepatnya. Tawaran baru sebesar 30 juta euro ditambah bonus 5 juta euro akan dilayangkan Rossoneri untuk menyanggupi permintaan klub Bruges. De Ketelaere sendiri dikabarkan hanya menunggu Milan karena dia memiliki kesepakatan atas kontrak 5 tahun. Dan ia telah menolak tawaran Leeds dan tidak berniat mempertimbangkan tawaran dari tim yang tidak akan berlaga di Liga Champions 2022-2023. AC Milan terus berupaya untuk mempertahankan Rafael Leao dan sekarang mereka siap memberikan tawaran baru terkait perpanjangan kontrak untuk pemain sayap Portugal tersebut. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Milan dan Leao memiliki keinginan yang sama untuk maju bersama, tetapi kesepakatan dalam kontrak baru harus bisa didapatkan. Rafael Leao telah menjadi bidikan beberapa klub besar Eropa dan Chelsea disebut sebagai salah satu peminat yang paling serius. Tetapi hingga saat ini Milan belum menerima tawaran resmi dari klub manapun, termasuk klub asal London biru itu, terkait rencana mereka mengamankan tanda tangan pemain 23 tahun tersebut. Milan di sisi lain menganggap Leao sebagai salah satu pilar di tim utama, tetapi diperlukan tawaran ekstra untuk mempertahankannya. Tawaran Milan sebelumnya sebesar 4,5 juta euro bersih per musim dianggap tidak cukup oleh rombongan sang pemain. Tetapi Paolo Maldini dan Ricky Massara kini mendapat lampu hijau untuk menaikkan tawaran mereka hingga 6 juta euro bersih per tahun dengan kontrak baru hingga tahun 2027. Ini adalah pengecualian untuk platform gaji internal yang ditetapkan Milan setelah persetujuan Gary Cardinal. Sementara laporan lain dari Sport Mediaset turut menambahkan bahwa ada pembicaraan untuk menaikkan klausul pelepasan dari 150 juta euro hingga 250 juta euro atau setara 3,7 triliun rupiah untuk pemain asal Portugal tersebut.
Luis Suarez tiba-tiba menjadi topik hangat beberapa jam terakhir di kalangan penggemar Milan. Setelah sebuah laporan yang dihembuskan oleh Diario AS menyebutkan bahwa striker veteran Uruguay itu tinggal selangkah lagi bergabung dengan Rossoneri. Laman olahraga asal Spanyol tersebut mengklaim bahwa Milan berada di posisi terdepan dan mengungguli AC Monza milik Silvio Berlusconi dalam perburuan striker 35 tahun itu. Tetapi berbagai laporan di Italia justru memberikan bantahan terkait rumor tersebut. Milan News melaporkan bahwa berita yang dirilis laman olahraga Spanyol itu tidak mendapat konfirmasi dan Suarez tidak memiliki kontak apapun dengan pihak Rossoneri. Meskipun Suarez sedang mencari klub baru, tetapi Milan memiliki tujuan lain dan Suarez tidak ada dalam daftar mereka. Selain Milan News, jurnalis Daniel Longo dan Matteo Morato dari Calcio Mercato juga turut memberikan bantahan terkait rumor tersebut.